Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, ini juga belum genap 1 tahun ya teman-teman. Jadi untuk pohon ini kita program kurang lebih sekitar 11 bulanan ya. Kurang lebih ya sekitar 11 bulanan karena lebaran ya. Malah belum ada ya. Ya kurang lebih lah kita buat genap 1 tahun lah ya teman-teman dari cangkokan. Nah, untuk lingkar batangnya sudah kurang lebih rata-rata sekitar 20-an ya. Ini untuk ID-nya 80-90% ini berbatang putih ya teman-teman. Jadi untuk yang di lahan ini, yang di ladang ya, yang di kebun, bukan yang di belakang rumah seperti yang di kemarin saya buatkan untuk masalah media tanam anting putri, inseknya, terus pupuk apa aja yang saya pakai itu kan yang di belakang rumah ya teman-teman. Kalau untuk ini yang di kebun ya. Nah, untuk programan ini memang karena kita sendiri yang program ya. Jadi ya kita benar-benar harus menjaga kualitasnya ya teman-teman. Nah, untuk programan anting putri ini ya teman-teman. Kemarin ada yang nanyain untuk ciri-ciri anting putri berbatang putih, Mas. Berbatang putih itu seperti apa, Mas? Yang pasti untuk yang pertama ya, yang pertama itu tipikal apa ya? Tipikal pohonnya atau tipikal batangnya itu di sebelum mata tunasnya ini dia halus ya teman-teman, berbeda dengan yang berbatang hitam. Kalau untuk yang berbatang hitam memang signifikan sekali kelihatannya karena ketika dia masih muda ya itu dia memang batangnya hitam ya teman-teman. Cuman ketika dia sudah berproses, sudah lama ya, sudah kita buat tahapan, sudah karakter tuanya sudah terbentuk dan memang sudah apa ya, sudah sangat matang, itu dia tetap dia putih ya teman-teman. Jadi mau berbatang putih, mau berbatang hitam, itu menurut saya pribadi hampir-hampir sama aja ya. Cuman kalau untuk dia yang berbatang putih ya, itu kayunya itu dia lebih lunak ya teman-teman. Lebih lunak dibandingkan yang berbatang hitam. Kalau untuk dari karakter batang, belimbing batangnya ya, belimbing batang dari anting putri berbatang hitam dan berbatang putih itu kalau di tempat saya itu lebih sangat cepat itu yang berbatang hitam ya untuk belimbingnya ya Kak. Sama-sama dia programannya sama, terus waktunya sama, itu untuk karakter belimbingnya lebih cepat yang berbatang hitam. Itu kalau di tempat saya ya teman-teman. Yang pasti dengan akar yang tidak terlalu rapat ya, itu lebih cepat sekali untuk pohon ini dia mengeluarkan karakter belimbingnya, tarikan dari akar itu tadi ya. Oke, nah untuk pohon ini baru sekitar berapa kali ya? 1, 2, 3 kali ya. 3 kali ini kita berikan pupuk ya, pupuk tambahan yaitu NPK Mutiara ya teman-teman. Kemarin ada yang menanyakan masalah pupuk Osmokot ya. Kalau kebanyakan apakah aman Mas, apa tidak panas? Kalau untuk yang jenis slow release itu tidak masalah ya teman-teman. Makanya dia slow release-nya itu jadi nutrisinya itu dia bertahap ya untuk rilis diserap oleh tanaman. Jadi untuk walaupun terlalu banyak ya tidak masalah ya teman-teman. Cuman ya tetap ya jangan kita, walaupun saya mengatakan seperti itu takutnya ya tetap nanti ada overdosis kan ya sayang. Jadi ya kita tetap ada takaran juga ya dikira-kira ya. Jadi kita membuat bonsai, membuat memberikan pupuk itu tetap harus ada takaran, harus ada rasa ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar tahu kemauan pohon ini pupuknya seberapa seberapa itu harus tahu, karena beberapa pohon di tempat saya itu ada yang berbeda juga ya, sama-sama berbatang hitam, sama-sama berbatang putih. Ini udah hidup belum? Oh sudah ya. Itu ada yang lebih cepat, ada yang agak sedikit lambat ya, sama-sama suburnya, cuman ganti medianya itu dia lebih cepat yang satunya, entah berbatang hitam entah berbatang putih. Yang saya maksud eh, pohon itu berbeda-beda pertumbuhannya ya teman-teman. Jadi yang penting kita mengupayakan supaya pohon itu tetap subur. Bagaimana caranya ya kita harus tahu ya, karena kita sendiri yang program ya teman-teman. Oke, ini untuk satu lagi, kemarin untuk masalah herbisida ya atau pembasmi rumput ya.
Kalau di tempat saya seperti ini ya, karena ini kan banyak sekali gulma ya. Itu kalau dia sudah seperti ini ya, untuk gulmanya ini, itu saya tidak menggunakan sistemik. Saya sangat-sangat jarang sekali menggunakan sistemik ya. Karena dia tetap berpengaruh di pohonnya ya, teman-teman. Kalau di saya itu tetap dia pakai yang pembakar saja ya. Kalau di sini jangan yang sistemik. Karena kalau yang sistemik itu dia eh, langsung ke perakaran ya, teman-teman. Kalau untuk dia yang pembakar kan yang penting gulmanya hilang. Ya, cuman kan resikonya ya memang karena kita program kita berbudidaya seperti ini, kita harus rajin-rajin nyemprot juga ya. Ya mungkin 3 bulan sekali kita kasih permajaan lagi, kita semprot herbisida lagi ya. Itu. Jadi seperti itu. Kalau untuk jenis herbisida tuh bebas ya, teman-teman. Nanti kalau untuk di apa ya? Tempat saya nanti akan saya coba cariin linknya ya, ada atau enggak ya. Untuk yang biasa saya pakai itu seperti apa untuk mereknya ya. Ini kita tidak sebutkan karena kita tidak di endorse ya, teman-teman. Nanti dikiranya promosi ya. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk masalah tahapan ya. Kemarin ada yang nanyain seperti ini, Mas. Untuk dari segi tahapan pertumbuhan lebih cepat mana, Mas? Batang putih atau batang hitam? Waduh, kalau itu saya sudah sering ya, teman-teman, untuk mengasih tahu atau memberitahukan ya. Untuk di tempat saya itu batang putih sama batang hitam itu sama aja ya, teman-teman, untuk pertumbuhannya ya. Mau batang hitam mau berbatang putih daun oval ataupun yang berdaun panjang ya. Seperti yang sering saya buatkan video itu yang berdaun oval juga dia bagus ya. Tergantung tergantung siapa jokinya ya, siapa yang memprogram ya, teman-teman. Kalau teman-teman sudah terbiasa memprogram, sudah terbiasa mengkonsep, sudah terbiasa menghadapi banyak pohon yang banyak PR itu, wah, memang sangat-sangat diperlukan ya pengalaman seperti itu ya, teman-teman. Tuh, jadi seperti itu. Ini mungkin ini setelah kita kasih pupuk seperti ini, nanti 3 hari lagi akan kita ini ya, teman-teman. Kita apa ya? Kita pupuk, kita semprot ya menggunakan herbisida ya, teman-teman. Karena ini untuk perakaran juga sampai ketutup ya. Ya walaupun ini sudah nongkrong-nongkrong ya. Kita coba spill beberapa ya, teman-teman. Ini contohnya ya. Ini ada yang berbatang hitam, ada yang berbatang putih. Nanti akan coba kita spill untuk besarnya ya. Kemarin ini kita programnya los pucuk semua ya, teman-teman. Rata-rata itu ya besarnya sekitar sejempol kaki lah, yang enggak ada ya, belum ada ya, sekitar sejempol tangan lebih dikit ya, teman-teman. Itu kalau untuk serokok filter itu yang dari belakang-belakang itu ya, yang cangkokan-cangkokan itu. Cangkokan terakhir maksudnya ya. Oke, kita coba spill-spillkan sedikit ya, teman-teman. Ini karena udah lumayan panas ya, ini padahal baru jam 6:30 ya, kita buat konten ya. Oke, sebentar ya, teman-teman. Kita buka-buka dulu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, untuk di next video kita akan coba pruning ya bonsai anting putri yang akan kita bawa ke Pamnas ya. Ini di tempat saya sebentar lagi ada Pamnas, jadi kita persiapan ya. Ini kita spill sedikit-sedikit nih. Ini kalau mau yang ada yang nyari silahkan ya, teman-teman. Untuk stoknya ready cukup lumayan banyak ya. Oke. Kita lihat dari sebelah sini dulu ya. Nah, kelihatan ya, teman-teman. Tuh ya. Kita coba lihat lagi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dari sebelah sini bagus juga nih. Tuh. Untuk lingkar batangnya kalau 20 sudah lebih ya, teman-teman. Tuh, jadi seperti itu ya. Ini masih sangat semak-semak sekali ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup seperti itu. Terima kasih banyak yang sudah menonton ya.
kita next pembuatan untuk apa ya, pruning ya teman-teman. Pembuatan video untuk pruning bonsai anting putri itu ada beberapa pohon yang akan kita berangkatkan nanti ya. Oke, sip.